Siapa di sini pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Nah, yang nggak angkat tangan coba lihat normalnya kamu teman. Cinta. Hari ini kita akan belajar 3 hal ini: love, sex, and dating. Nah, inilah. Inilah namanya TTM, turang tapi mesra. Kita jangan lupa visi iblis itu targetnya anak BSP sama anak Simas. Bilang kiri kanan, kamu itu target. Cinta. Gombloh bilang ketika cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Itu penyanyi Gombloh bilang, sampai ada istilah cinta itu buta. Makanya ada bulang-bulang menikah sama anak muda, perempuan umur 17 tahun. Datang si 17 tahun juga karena buta. Cinta itu bulang-bulang pun gak apa-apa. Jadi cinta itu buta. Kadang-kadang kalau kita udah berbicara cinta, syaraf kita ini ada yang nggak berfungsi. Kaulah segalanya, Dek. Kalau perempuan udah dengar gitu langsung cintaku kelepek-kelepek sama kamu. Makanya perempuan hati-hati di telinga. Ada orang kan, kaulah segalanya, Dek. Ih, mama karohandai maka mantap. Kurang pedas karena jadian erjabu. Rupanya kalau udah menikah, bang lah kalau kusangka kam bagai nindu segai bahaya, kok akak kelkam bahaya. Rupanya nggak ada harta handu bang. Berenda naring gom kuatakan bandu dek, kaulah segalanya ningku. Sebab lo kelit kadaiku pe, rekam so sweet nindu ka. Jadi hati-hati kalau ada yang perempuan cowoknya bilang kaulah segalanya nih, oratilah. Kamca, kaulah segalanya dek. Kalaupun diperiksa KPK hartaku, cuma kau satu-satunya. Roh kita so sweet. Erjabu kadeda kepilalid. Nah, ketika cinta itu melekat dalam hidup kita, biasanya segala sesuatu itu kita akan pandang secara positif. Makanya hati-hati saya bilang tadi, kalau kita lagi jatuh cinta itu syaraf kita memang ada yang beberapa nggak berfungsi. Lagi pacaran kita, nih nerondong ta, kan nggak sopan gitu, nih. Datang kita, aku suka sekali dengan keterbukaannya. Entah jangan nyambung napelaku tah. Tapi itulah kalau cinta. Datang pacar kita, celana napi merigat-rigat larluhu kali gitu. Abang mantap kalau dia hidup apa adanya nih tak. Waktu udah lama menikah, gua lah perusna pe lah bagi kalah. Ya memang berenda narikin larluhu. Cuma waktu itu, waktu kita jatuh cinta, memang segala sesuatu kita lihat positifnya. Nah, jadi hati-hati kalau kita lagi jatuh cinta. Yakub waktu dia cinta sama Rahel, mamanya bilang nanti nak. Lalu bekerja kau dulu 7 tahun. 7 tahun dan firman Tuhan bilang bagi Yakub 7 tahun itu hanya beberapa hari. Karena apa? Cinta. Padahal 7 tahun itu tetap 7 tahun. Tapi karena cinta nggak rasa dia 7 tahun. Nah, jadi cinta itu luar biasa. Saya ketemu dengan banyak anak-anak muda yang dulunya malas mandi gitu jatuh cinta 3 kali 1 hari mandi. Sampai mamaknya, udah jangan kau banyak kali kurang air ini, udah nggak ada air kita. Selama ini cuma sebulan kita bisa beli sabun, ini 3 kali dalam sebulan harus beli sabun. Mandi kau terus, kata mama. Jadi cinta itu punya satu kekuatan dan asal kita gunakan itu positif, luar biasa ya. Di dalam kita suka belajar di sekolah ya, ada kasih agape, kasih pada Allah, kasih phileo, itu kasih persaudaraan, ada kasih eros. Kasih eros itu karena nafsu.
laki-laki perempuan. Saya mau bilang ketiga cinta ini bagus kalau digunakan pada orang dan pada waktu yang tepat. Jadi cinta eros itu pun bagus kalau digunakan pada waktu dan orang yang tepat. Bayangkanlah kalau di dunia ini nggak ada cinta eros, nggak ada hawa nafsu. Waktu aku menikah sama istriku, ku pegang tangannya, dipukulnya tanganku. Papa, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Istriku ini. Lalu waktu mau ku peluk dia sorong aku. Bapak, cinta itu penguasaan diri. Dunia ini pasti hampa kalau tanpa cinta eros. Nah, jadi boleh kalau udah pada orang dan waktu yang tepat. Bayangkan pula lah kalau eros semua. Guru eros sama muridnya, pendeta eros sama jemaatnya, kepala sekolah sama gurunya. Wah, bahaya juga kan. Dan kasih yang Yesus ajarkan kepada kita, kasih itu adalah rela rugi supaya orang lain diuntungkan. Itu yang Yesus mau ajarkan hari ini. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Cinta kita harus yang seperti ini. Kalau ada cinta kita keluar dari ini, berarti itu salah. Cinta kasih itu sama. Kasih itu sabar. Nah, itu yang Tuhan mau. Kasih itu murah hati. Harus murah hati kita. Jangan pelit. Saking pelitnya Tuhan minta pun dosa kita nggak usah, nggak dikasih. Kasih itu tidak cemburu. Kalau kamu masih cemburu-cemburu, berarti itu bukan kasih Tuhan, bukan cinta daripada Tuhan. Sama siapa kami ini? Sama siapa? Di mana? Di mana? Di mana? Coba video call. Kasih lihat aku nggak percaya lagi sama kamu. Video call pula. Tapi kasih Tuhan itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Tidak sombong, jangan sombong ya. Siapa di sini sombong? Angkat tangan. Sombong kali kalian semua. Orang sombong itu cirinya nggak merasa sombong. Nah itulah kalian lah itu. Siapa sombong? Nggak ada yang angkat tangan. Sombong semua. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah itu kasih Allah. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Iya tena belah aku untung supaya aku untung. Dia sukanya. Nah itu cari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jatuh kawan, puji Tuhan. Puji Tuhan pula itu. Nah, itu tidak bagus, tidak kasih ya. Apalagi kasih yang Allah mau untuk kita lakukan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih itu tidak berkesudahan, kekal sampai di sorga pun nanti. Bahasa kita itu bahasa kasih. Nah, jadi mulai belajar mengasihi, lakukan ini tadi semua selama kita ada di bumi ini. Itu cinta. Seks, bilang kiri kanan, pasang sabuk pengaman. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, ini Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi ini jelas urutannya. Allah memberkati mereka. Nomor 1 memberkati, nomor 2 beranak cucu. Jadi diberkati dulu, baru beranak cucu. Jangan terbalik, beranak cucu dulu, baru diberkati. Ditanya omnya, Gia, kalian kan masih bagus ya hubungannya ya, belum melakukan hubungan itu yang itu. Oh enggak om, kita masih bagus doanya. Ya udah, diberkati gembalanya. Diberkatilah. Wah, pakai baju pengantin pula itu jalan. 3 bulan, mujizat itu nyata. Itu udah nggak pas, nggak sesuai dengan urutan. Anak-anak muda BSP, Simas harus ikut aturan ini. Diberkati dulu, baru
beranak cucu. Jangan kamu tokoh-tokohi kami pendeta ini. Kami ini bukan pendeta kaleng-kaleng. Kalau kamu tokohi kami, bukan kami yang kamu tokohi, Tuhan yang kamu tokohi. Yang memberkati kami itu sebenarnya bukan kami pendeta, kami hanya alat, tapi yang memberkati Tuhan. Kalau kamu tokoh-tokohi Tuhan, enggaknya kamu diberkati walaupun taruh tangan, oh diberkati, enggak diberkati itu. Jadi berkat itu datangnya daripada Tuhan. Waktu kamu sungguh-sungguh, waktu kamu melakukan yang benar, di situ Tuhan pakai kami hamba, Tuhan memberkati, Tuhan yang memberkati. Jadi jangan nokoh-nokoh ya. Kita harus, anak muda BSP Simas harus punya moto begini, no sex before married. Ayo ikut-ikut, 1, 2, 3. No sex before married. Bahasa karonya, ula erlagu lahang ope dengar jabu. Bahasa Bataknya, unang songoni, songoni mah. Ibu tohamu do, songoni. Molo songonon. Jadi jangan melakukan itu, makanya dimulai dari diri kita. Biasanya kalau laki-laki perempuan itu kalau ketemu dan bersentuhan itu getarannya kuat sekali, gitu. Kalau belum pernah memang gitu, kesenggol kan, cerita so, takona, tersenggol deh nanti diri nganda, terasa dong anak, terasa dong. Padahal tersenggol aja. Nah, memang getaran pertama itu, wah, gitu. Tapi kalau udah biasa kayak gitu, udah biasa pegangan tangan, udah biasa pegangan ini, pegangan itulah. Itu getarannya udah kurang. Jadi jangan biasa kayak gitu. Jadi kalau laki-laki perempuan ya, kalau kalian udah punya teman-teman calon istri atau calon suami, jangan gitu ya, jangan biarkan getaran itu tetap jadi getaran yang kuat. Kalau mau pegangan tangan bolehlah, kalau mau nyebrang itu pun kalau padat jalanan raya. Kalau jalan Brastagi kawan jahenya jangan kamu pegangan tangan, itu nggak padat itu. Kalau jalan-jalan Binjai sana bolehlah nyebrang kan, pegang tangannya, mari dek. Tapi masa di rumah pun ada mau nyebrang kan? Ada perempuan bilang, saya nggak apa-apanya om kalau dipegang, geli aja katanya. Iya, perempuan geli, tapi laki-laki gelisah. Jadi kamu harus tahu itu. Laki-laki ini bahaya ini. Kami laki-laki ini bahaya. Bang Nabi bilang jangan kasih kesempatan. Kalau kamu kasih kesempatan, wah. Karena moto hidup kami laki-laki ini, hidup ini adalah kesempatan. Saya mau ingatkan begini, kalau kamu yang kos dan mau kos, yang laki-laki baik yang perempuan, ingat ini, dengar ini, jangan pernah kasih laki-laki masuk ke kamar kos perempuan atau perempuan masuk ke kamar kos laki-laki. Jangan pernah kasih, alasan apapun. Tapi pacarku itu sakit bang, biarin aja. Kalau perlu dari jendela kasih obatnya gini. Karena penelitian menjelaskan hubungan seks sebelum menikah itu hampir 100% dilakukan di kamar kos. Belum pernah ada sejarahnya di lapangan upacara. Di kamar kos. Makanya hati-hati. Amin. Amennya kurang ini. Kalau aku enggaknya bang, aku enggaknya masuk ke kamar cowokku atau cewekku, dia yang selalu masuk ke kamarku. Jadi itu yang perempuan dengar ya. Saya mengasihi semuanya adik-adikku di sini, dan saya banyak pelayanan di radio, di anak muda, dan saya ketemu banyak sekali anak-anak muda sudah jatuh dalam hubungan seks sebelum menikah. Kalau dulu
Ini maaf ini, kalau dulu, kau udah nggak perawan lagi dulu. Kalau sekarang cerita-cerita sama, apa? Kau masih perawan? Udah beda nilainya ya. Hari gini kau masih perawan nih. Sehatlah kau itu katanya pula. Nilai sudah berubah sekarang. Tapi anak-anak Pantai Kosta kita harus tetap sesuai dengan GPS kita. Biarkan dunia berkata apa. Biarkan dunia berkata kita bodoh, nggak gaul, kuper, apalagi lemot, biarinlah. Yang penting kita tetap setia mengasihi, melakukan firman Tuhan. Perempuan dengar baik-baik. Karena kalau ada hubungan seks, pihak yang paling dirugikan itu biasa perempuan. Kalau laki-laki kan nggak rugi dia, kalau perempuan rugi. Jadi perempuan, dengar ini ya, jaga gawang kita masing-masing. Udah ngerti ya? Nggak usah harus kujelaskan lagi ya. Aku susah jelaskannya. Kalau nggak ngerti berarti kurang berdoa, kurang baca, butuh hikmat daripada Tuhan. Jadi gawang itu akan ditentukan oleh kiper yang menjaga bola. Jadi jadilah perempuan kiper yang terbaik. Karena laki-laki itu suka kali tendangan penalti. Bilang perempuan sesama perempuan, jaga gawang teman. Yang laki-laki bilang, kau jangan suka penalti saja, bilang. Makanya yang perempuan, saya tidak menyalahkan yang perempuan, tapi perempuan juga harus jaga diri. Pakailah pakaian yang sopan, yang rapi. Saya ada lihat perempuan roknya yang panjang kali ke bawah, tapi robeknya sampai sini. Kalau dia nggak jalan sih bagus, waktu dia jalan bajunya bagus, ketutup semua, tapi waktu di belakang ada kayak sundir bolong, bulat. Udah gitu datang ke gereja di depan pula dia. Kasihanlah laki-laki yang di belakang itu. Oh haleluya. Jadi perempuan, kasihanilah kami laki-laki ini. Kami ini kelihatannya adanya kuat, kami lemah di mata ini. Nggak bisa lihat sesuatu yang indah-indah, langsung toweweweweng. Udah gitu langsung, udah sampai rumah pun ku renungkan si dia siang dan malam. Iya dikau dah, masih gede dikau. Nah itu kelemahan laki-laki, maka tolonglah kami jaga laki-laki ini. Amin. Jangan udah dinasihati gembala, nakku mari dulu nakku, terlalu pendek rok itu nakku. Saking pendeknya waktu dulu tarik ke bawah, di belakang pula nusur. Udah gitu tarik ke atas, di sini pula nggak tahu lagi. Pendetanya pun jadi saudara-saudara, nggak berani ngelihat. Bilang kiri kanan, sesama perempuan bertobat kita kawan. Jangan kalau udah dinasihati gembala, jangan lagi itu nakku, pendek nakku, jangan, kasihan. Om ini nggak tahu fashion pun, hari ini gini gaya om, bukan gitu nakku. Please deh katanya pun. Jadi kalau udah dinasihati gembala, bertobat. Jangan bilang, bagus kok om, semua juga ngeliatin kok om. Monyet pun monyet, kalau pasang dasinya semua orang ngeliat. Jadi orang ngelihat itu bukan karena suka atau apa. Jadi bertobat ya. Amin. Yang laki-laki pun jaga mata. Jangan kayak Daud. Dianya si Betseba itunya mandi. Gimana lah ku bikin pun. Kalau nggak dilihat kan nggak terjadi ya. Nah, jadi
Kita pun laki-laki jaga mata kita. Jadi jangan takut apapun yang terjadi selama kita, itu tadi yang semalam, GPS kita itu menyenangkan hati Tuhan. Apapun terjadi, jangan kamu sedih. Banyak anak-anak muda hari ini pacaran, sebenarnya dia nggak pengen pacaran, cuma karena malu aja sama kawan-kawan. Ih, lah ngalik rondong munak. Ih, belum ada pacar bu ya. Normal lah kau itu. Karena selalu digitu, hari gini belum punya pacar, akhirnya dia pacaran. Mau gimana lah om, semua orang udah pacaran, tinggal aku lagi yang belum pacaran di SMA 1 kawan jahe itu. Jadi pacaran lah dia. Jadi nggak usah seperti itu. Kalau memang umur dulu masih belajar, masih sekolah, ya sekolah lah baik-baik. Biarkan dia bilang orang jomblo, jomblo, biarin saja. Bilang sama dia, matahari pun jomblo tapi tetap bersinar. Coba dulu yang jomblo angkat tangan. Ayo saling melihat, saling lihat kiri kanan. Itu ladang-ladang yang sudah menguning siap untuk dituai. Iya. Jadi salah satu kenapa komisi BSP sama SIMAS buat seperti ini, supaya kalian saling melihat-lihat. Mana tahu cocok, lanjutkan. Daripada kalian sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagus yang di sinilah, ini semua sudah mengenal Tuhan dan nilai-nilai juga udah sama. Jadi gitu ya, amin. Makanya kalau yang belum dapat jodoh, jangan lagi berdoa, berikan aku jodohku Tuhan, jodoh nggak dapat. Namanya pun jodoh ndau he. Mulai sekarang berdoa, Tuhan berikan jedehku. Jadi seks, dorongan seks itu dari Tuhan. Tapi sekali lagi pada waktu yang tepat dan orang yang tepat, bukan sekarang kalau kamu belum menikah. Jadi itu dorongan seks itu memang anugerah Tuhan. Jadi jangan kamu berdoa, Tuhan, udah susah aku rasa istri, lepaskanlah aku dari keinginan seks ini Tuhan. Impoten kita nanti kawan. Itu memang anugerah Tuhan, tapi gunakan pada saat dan waktu yang tepat. Jadi itu nggak salah. Yang penting sekarang kalau kita belum menikah, belajar menguasai diri. Amin. Amin. Kalaupun ada di antara anak-anak muda BSP SIMAS yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, hari ini Tuhan mengasihi saudara. Engkau tetap masih bisa diberkati Tuhan, tapi bertobat dan jangan lakukan lagi. Kabar rupanya terakhir kamu lakukan tadi pagi om. Itu kurang ajar namanya. Tapi kalau hari ini kamu sudah dengar firman Tuhan, Tuhan sudah tegur kamu bertobat dan jangan lakukan lagi, kamu masih bisa diberkati Tuhan, masih bisa dapat pasangan yang baik dan terbaik daripada Tuhan. Tapi kuncinya bertobat dan jangan lakukan lagi. Amin. Kalau aku nggak mungkin yang melakukan hubungan seks, aku ini pelayan om di gereja, aku ini WL, worship leader. Jadi kebetulan pacarku itu juga pun itu sesama kami WL om. Jadi kami jadiannya pun itu waktu ada acara Paskah, jadi kami sama-sama WL om. Jadi kalau kami mau pacaran, kami penyembahan dulu om. Jadi waktu kami mau pacaran, cowokku ambil gitar, kami nyanyi om. Yesus jamah segenap hidupku, haleluya. Udah makin malam nggak ada lagi orang. Dia jamah segenap tubuhku. Datang si perempuan waktu dia jamah, aku berserah. Kalau laki-laki udah berserah, wah semangat itu. Ratakan tanah bergelombang. Dan parahnya perempuan yang gak bertobat, jangan lelah bekerja. Bilang kiri kanan, gak ada WL, gak ada pelayan-pelayan. Yang penting kita bertobat semua, bilang.
Bertobat semua. Laki-laki perempuan bertobat. Sekali lagi, jaga semuanya tubuh kita, jaga penampilan kita. Perempuan, kalau kalian udah pacaranlah dengan pakaian yang rapi, jangan yang kurang-kurang, jangan yang minim-minim. Kadang-kadang ada perempuan ketat kali bajunya, sampai kami bingung, laki-laki ini perempuan atau lapet. Jadi kalau pacaran, pakailah pakaian yang rapi, sopan. Jadi belajar jaga hidup kita, ya. Dan sekali lagi perempuan, kalau ada laki-laki yang mulai sentuh engkau, mulai kurang ajar dengan tubuhmu, bilang sama dia, don't touch me baby. Itu pun kalau dia nggak bertobat, dia pegang terus, tangking dia, dalam nama Yesus, roh kedagingan keluar. Itu Pantekosta itu. Setan itu paling takut sama orang Pantekosta. Kalau ngusir setan, aku tangking engkau, aku ikat engkau, aku hancurkan dalam nama Yesus, keluar. Sampai setannya bilang, udah hancur om, udah nggak bisa. Itu kalau ada orang kerasukan setan datang, pendeta Pantekosta belum datang, ayo keluar daripada ribut sama om itu kan. Sama perempuan pun gitu. Kalau udah ada orang berani sentuh, tangking saja. Dalam nama Yesus, keluar. Jangan kalau disentuh, minggu depan disentuh lagi. Sekali lagi, kalau laki-laki itu naik level itu terus. Semangat kayak pahlawan. Gak gampang menyerah. Kalau udah dikasih kesempatan, pegang lagi. Datang perempuan, makin panjang pula. Udah sebulan, 2 bulan, Yang paling parahnya, banyak sekarang perempuan udah berbulan-bulan pacaran, datang dia, kau pun gitu-gitu aja, nggak kreatif kau. Di situ-situ aja kau pegang, katanya pula. Sekali lagi, Pantekosta itu dikenal dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus itu berbicara tentang kekudusan, jaga kekudusan hidup kita. Amin. Yang laki-laki jangan suka dia jama. Yang perempuan juga jangan suka aku berserah, bertobat. Kita harus jaga kekudusan di hidup kita. Amin. Saya mau ngomong tegas hari ini. Pasang kuping kita, pasang telinga kita. Karena saya mengasihi saudara. Wanita dulu, pasang sabuk pengaman. Wanita yang rela memberikan tubuhnya untuk mendapatkan cinta dari laki-laki yang bukan suaminya, itu adalah wanita bego. Sorry, saya nggak bisa ngomong sensor betit gitu, nggak. Bego. Kalau ada perempuan, lo dalih bang ya, asal kamu cinta sama aku, dikasihnya tubuhnya, itu bego. Laki-laki, kalau ada laki-laki yang rela mengobral cinta untuk mendapatkan seks, untuk mendapatkan tubuh yang bukan istrinya, itu namanya laki-laki biadab. Biadab. Kenapa laki-laki nggak senang main? Kalau ada di sini hari ini bertobat, Tuhan mau pakai kita semuanya. Mau perempuan, mau laki-laki, kita harus jaga hidup kita. Saya ngomong gini bukan karena saya kejam, tapi karena saya ketemu dengan banyak perempuan Kristen yang bego dan laki-laki Kristen yang biadab. Hari ini harus kita bertobat semua. Jangan lagi gampang-gampangan, jangan lagi, jaga tubuh kita. Karena tubuh kita ini bait Allah. Kalau kita sembarangan dengan tubuh kita, berarti kita sembarangan dengan bait Allah. Puji Tuhan om, kami memang selalu melakukan hubungan seks.
Tapi sebelum kami melakukannya, kami berdoa dulu Om. Dan puji Tuhan Om, sampai hari ini Tuhan menolong kami. Pacar saya tidak hamil-hamil Om. Tuhan memang tidak membiarkan anaknya yang berharap kepadanya. Kaleng-kaleng. Jangan seperti itu. Jaga tubuh kita dengan baik. Amin. Itu tentang seks, dating, pacaran. Kalau yang masih sekolah dulu ya, karena ini kelas gabungan, ini khusus buat yang sudah pacaran. Sebenarnya di Pantai Kosta tidak ada istilah pacaran, di Alkitab juga nggak ada istilah pacaran, yang ada tunangan. Maria dan Yusuf pun kan tunangan. Jadi sebenarnya tunangan pacaran itu adalah seseorang yang siap untuk menikah. Kalau kamu pacaran belum siap untuk menikah, lebih baik nggak usah pacaran. Kalau kamu memang udah siap menikah, mau pacaran silakan. Sekarang banyak orang belum waktunya pacaran pun pacaran. Pulsanya pun masih mamaknya yang beli. Paketnya pun nggak kakri paketku mak, udah habis beli paketku. Sampai mamaknya selalu marah tiap malam. Udah jam berapa ini anakku? Udah jam 12 ini. Apa itu kok masih ketawa-ketawa kamu? Iya mak, iya mak. Lalu diambilnya selimut, dalam selimut lah dia lihat. Sorry ya dek. Karena dimarahin dalam selimut, ketawanya pun ali. Ini orang lagi nelepon atau si manis jembatan Ancol. Apa itu nakku? Udah ya. Udah marah mama, besok lagi dek. Ya udah yuk, kami yang tutup ya. Oh kamu yang tutup, lah. Ayo sama-sama kita yuk. 1, 2, 3. Oh kenapa belum kamu tutup? Yuk. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksudnya itu. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau laki-laki itu kelemahannya di mata. Makanya kita laki-laki jaga mata kita. Kalau kita nggak jaga mata kita, kita akan banyak sekali jatuh dalam hal-hal yang tidak benar. Yang perempuan sekali lagi jaga telinga. Karena perempuan ini paling nggak bisa dengar hal-hal yang wah kalau dipuji deh. Kayaknya di BSP sama si Mas itu banyak perempuan, tapi kamu lain sendiri deh. Wah itu langsung kelepek-kelepek. Apalagi kalau kamu tadi pakai baju itu loh, yang youth camp itu deh, yang warna biru. Aduh, pulang dari youth camp bisa seminggu nggak digantinya bajunya itu. Karena lemah kita di telinga. Jadi jaga telinga kita. Kalaupun ada orang muji-muji kita, hati-hati. Ini ada dua, pacaran duniawi dan pacaran pranikah ilahi. Nggak ada istilah pacaran. Kalau pacaran duniawi masih coba-coba, bila tidak cocok putus. Kalau kamu masih punya konsep di sini, bertobat. Kalau nggak cocok sama nande wiring, nanti tigan. Pekerlah cocok nade karo. Semua udah 5 margasi 5 kamu coba. Bertobat itu bukan pacaran pranikah ilahi. Kalau masih coba-coba itu artinya kamu belum siap untuk menikah. Yang kedua, yang ini kalau pranikah ilahi itu sudah pasti. Jadi sebagai pertunangan, persiapan untuk masuk pernikahan. Kalau kamu udah punya konsep, dia nanti jadi suamiku, dia jadi istriku. Dan hari ini kalian sedang berjalan untuk membangun satu pernikahan. Kalian pun ceritanya, berapa nanti anak kita. Wah. Jadi nanti gimana keuangan kita. Nanti di mana kita beribadah. Itu udah keren itu. Ya ini pranikah ilahi. Pakai cara kebo, dapatnya pasangan yang kebo juga. Kalau kamu pun pacarannya pun lebih sering di tahura, dapat monyet nanti. Pacarannya di sinilah, di tempat gereja kenalan, jangan di tempat-tempat gelap. Nenek bilang itu berbahaya. Kalau pacaran duniawi itu dasarnya hawa nafsu, najis, eksklusif, cemburuan, fokusnya tubuh. Hawa nafsu. Asal ketemu itu hawa nafsu. Najis, ini najis. Eksklusif. Eksklusif artinya tinggal kita berdua. Kalau kamu di sini ada berteman seperti itu, sejak kamu kenal sama laki-laki itu, sejak kamu kenal sama perempuan itu, kamu udah nggak punya hubungan lagi sama teman-teman dulu. Itu udah salah, itu udah eksklusif namanya. Pacarnya bilang, "Olanai kau berteman rahasia, cuma aku temanmu ya. Jangan lagi kau siapapun kawanmu." Itu eksklusif. Itu pacaran duniawi. Cemburuan, seperti yang saya bilang itu.
Sama siapa? Di mana? Video call, video. Dan fokusnya tubuh. Nah, dia jamaah. Tapi kalau pranikah ilahi, dasarnya itu kasih Allah. Kudus, inklusif, artinya bergaul dengan semua orang. Tidak cemburu. Saya dengan istri saya itu, dari kami berteman, dia saya ketemukan seorang wanita yang tidak cemburuan. Kalau dia cemburuan, wah ribut kami terus. Kayak ginilah, habis kebaktian, foto om, foto. Kan nggak mungkin enggak marah nanti istriku, ku bilang. Baru di sharingnya di Facebook. Kalau istriku lihat, ih suamiku ini, kurang ajar sekali ini, sampai rumah ku tutup pintu ini. Kalau dia cemburuan, datang aku pun gitu. Asal bicara dia sama laki-laki, ih lah kalah ngulain kadahinne. Ribut. Jadi yang penting kita saling mengasihi, kasih Allah. Itu juga terjadi di pacaran. Jadi belajar kamu jangan cemburu-cemburuan, belajar bangun hubungan, saling percaya. Dan jadilah orang yang juga bisa dipercaya. Fokus kita roh dan pikiran. Jadi kalau kita udah mulai bangun karakter, mulai berani kamu bilang sama calon suami atau calon istri, bang, kamu kayaknya terlalu emosian bang. Tadi waktu kita naik kereta ada orang motong langsung kejar. Kupikir itu nggak bagus bang. Kalau dia bilang sini kok katanya, udah putuskan aja itu. Belum menikah pun udah di perangkaunya kita. Apalagi tayapnya sini kok ngeranai kolala belum menikah. Cina kontek nih tadi kan lah. Masih banyak anak BSBC masih yang keren-keren. Bukan cuma dia. Jadi hati-hati, banyak perempuan kan gitu. Nggak kena tayap, pak lo dalih ya bangekin punya. Itu namanya bego itu. Kalau pacaran pun kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Lebih bagus selesaikan. You, me, and. Panah asmara, panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan dan mereka tidak akan menaruh kasihan kepada anak-anak. Jadi iblis itu akan membuat anak-anak muda itu nggak sayang kepada kandungannya. Jadi hati-hati ya. Jadi saya sarankan kepada semua teman-teman yang sudah punya teman atau yang belum, ini jadi modal kita. Kalau nanti kamu ketemu sama laki-laki perempuan dan kalau mau jadikan itu jadi suami atau istri itu, yang paling pertama coba cek manual booknya. Dia manual booknya Alkitab atau yang lain. Kalau bukan Alkitab, sudah tidak ada tawar-menawar. Tapi pun kalaupun Alkitab, tanya dia dibaca atau enggak. Jangan enggak pernah dibaca. Teman hidup bukan hanya dia orang yang baik, tapi dia harus orang benar, harus lahir baru. 2 Korintus 6 ayat 14. Jadi kalau dia bukan orang lahir baru, apalagi dia bukan orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada tawar-menawar. Om, kan firman Tuhan bilang jangkau jiwa, biar ku jangkau dia om, biar nanti bertobat dia. Nggak ada tawar-menawar. Kebanyakan saya ketemu dengan orang yang seperti itu, dia yang dijangkau. Jadi itu udah standar ya. Teman hidup bukan hanya karena perasaan suka atau cocok, tapi karena kehendak Tuhan. Menikahlah karena kita punya tujuan akhir itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau nanti coba pikir-pikir, setelah kalian menikah sama dia, masihkah kalian mencintai Tuhan atau tidak? Atau nanti setelah aku menikah, oh kami akan sama-sama melayani, dia main keyboard, aku nyanyi. Wah itu keren. Ini dia ke gereja pun enggak, ke gereja pun kamu nanti enggak dikasihnya lagi. Nah, jadi itu tegas ya. Sepisi. Bukan karena desakan atau pilihan siapapun, bukan karena desakan siapapun, tapi itu karena keputusan kita. Nah, ini standar mutlak, harus nggak ada tawar menawar. Dia harus lahir baru, sepisi saling melengkapi dalam mengenal visi Tuhan. Tapi kalau ini nggak mutlak, kalau ini masih bisa tawar menawar. Kalau kamu orang Karo, dia orang Batak atau orang Nias atau orang Jawa, itu nggak masalah. Yang kedua, pendidikan juga nggak masalah. Kamu tamat S1, dia mungkin tamat S2, nggak masalah. Tapi saran saya jangan jauh-jauh kali lah, supaya nyambung kalian ceritanya. Nanti kamu cerita, kita harus pesimis pak, kayak kaki pesimis saya, nggak ngerti dia. Nah, jadi itu nggak masalah, tapi saran saya jangan jauh-jauh kali. Tingkat sosial juga nggak masalah, hobi juga nggak masalah, beda usia juga nggak masalah, tapi jangan jauh-jauh kali. Ya, kasihan anak-anak kita nanti.
lahir anak kita. Itu nenek itu katanya pula. Kalau terlalu jauhnya usia. Nah, bentuk fisik juga nggak masalah. Nah, ini rancangan Tuhan. My first kiss in my wedding kiss. Kalau yang ditanya tadi wawancara, apa yang kalian lakukan? Ciuman. Baginya ciuman itu udah nggak penting lagi. Orang Pantai Kosta BSP Simas harus berkata, ciuman pertamaku itu adalah di hari pernikahanku. Kelihatan kan orang Pantai Kosta, ayo cium kata pendetanya. Grogi dia karena nggak pernah ciuman. Itu pertama kali dia cium. Wah, kelihatan nih. Kalau ayo cium kata pendeta, Nina gue biasa kak Tapi kalau grogi malu-malu merah mukanya itu. Ini rancangan Tuhan. Power statement. Menikah adalah keputusan terpenting kedua setelah kita terima Yesus. Salah yang lain bisa ganti, tapi salah suami istri tidak bisa ganti. Jadi putuskan dengan orang yang tepat. Itu tadi yang saya bilang, lebih bagus kamu lama menikah tapi dengan orang yang tepat dari cepat-cepat menikah tapi dengan orang yang salah. Aku udah 27 om, nggak masalah itu. Mau 27, 28, 29 nggak masalah. Aku menikah 30. Dengan siapa kita menikah akan menentukan 2/3 hidup kita selanjutnya. Dengan siapa kamu menikah 2/3 hidupmu ditentukan. Lalu kita hidup kan, kalau firman Tuhan bilang 70 tahun. Bikinlah kita menikah 25 tahun. 70 kurang 25 berapa? 45 tahun kita akan menikah dengan dia. Kalau kita hidup bahagia, bahagialah kan 45 tahun. Kalau menderita, kena tayap-tayap lalat ya 45 tahun, nggak bisa ganti. Barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan. Jadi berpikir untuk ini, ya. Bagian kita bertumbuhlah dalam kedewasaan mental rohani sebelum pernikahan. Bila usia kita di bawah 20, fokuslah bangun hubungan, bangun persahabatan. Gak usah pacaran-pacaran dulu. Bukan sibuk mencari teman hidup. Jadi bagian kita itu dewasa. Belajar kita jadi anak Tuhan yang dewasa. Bangun diri kita. Sukalah berdoa, sukalah baca firman. Jangan kamu malas berdoa, malas baca firman, udah gitu malas gereja lagi. Datang kamu berdoa, Tuhan berikanlah aku jodoh yang takut akan Tuhan. Kalau bisa pendeta Tuhan, kamu bilang pula. Nggak mungkin. Masa Tuhan kasih pendeta sama kamu? Kamu dapat anugerah, dia dapat musibah. Jadi akan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jadi bangunlah diri kita. Amin. Amin. Yang perempuan, yang laki-laki, jaga hidup kita. Aduh, aku sayang kali sama dia. Kenapa rupanya? Kemarin jatuh aku pas di depannya om, diangkatnya aku om. Aku pun kalau pas di depanku kamu, jatuh kuangkatnya kamu. Jangankan kamu, nenek-nenek pun kalau depanku jatuh kuangkatnya. Jadi jangan berpikir kecil. Ya, kalau jatuh diangkat wajar. Jangan pula gara-gara itu kau putuskan dia menjadi suami itu. Jadi jelas itu ya. Jangan ada jadi anak-anak muda di sini playboy atau playgirl cap salib. Di mana pun ada pacarnya. Kebaktian wilayah di Aji Nembah ada pacarnya. Kebaktian wilayah di Mulia Rakyat ada pacarnya. Kebaktian di Simalungun Atas ada pacarnya. Satu memang pacarnya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jangan gonta-ganti pacar. Orang dunia pun tahu. Bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Semuanya. Orang dunia pun tahu itu. Jangan kita kalah sama orang dunia. Jadi yang laki-laki, perempuan kita harus punya nilai. Engkau bukan perempuan laki-laki murahan, engkau berharga. Amin. Bilang kiri kanan, engkau berharga. Jadi jangan sembarangan sama barang berharga. Kalau kita pergi ke satu mall lalu mau beli sepatu, lalu kita lihat harga sepatu itu, wow ini harganya 8 juta. Ada orang berpikir 8 juta mahal kali untuk dipijak-pijak, lalu dia mulai meninggalkan sepatu itu. Tapi ada juga orang waktu dia mendekat dia lihat, wah 8 juta cocok, ada nomor 41, ada. Lalu dia bayar karena dia pikir kalau 8 juta kualitasnya pasti bagus. Jadi karena nilai ada orang mendekat, karena nilai ada orang menjauh. Kalau hari raya tahun baru ada di mall-mall itu satu keranjang obral. Pagi-pagi udah rapi itu.
Tapi begitu buka mulai orang datang lihat 30.000 diangkat, wah nggak cocok diangkat, nggak cocok ditinggalkan, udah diobrak-abrik, datang lagi diobrak-abrik, datang pegawainya itu dilipatnya lagi. Kenapa? Karena obral. Kenapa? Karena nilai, karena harga murah orang pun tinggalkan. Jadi gara-gara nilai, gara-gara harga, ada orang menjauh, ada orang mendekat. Sekarang tergantung kamu semuanya. Berapa kamu taruh harga anu di sini? Kalau harga anu pun 10.003, yang datang pun orang yang tukang ngobrol. Iya, kurtah apa dilakukannya? Karena di sini murah. Tapi kalau kamu taruh di sini 1M, yang datang pun waktu orang 1M, enak lo terdeheri enak. Kalau orang murahan-murahan nggak terdeheri. Yang datang sama kamu, wah, orang yang punya uang 1M. Karena apa? Karena nilai. Jadi itu seperti magnet. Kalau kamu besi, yang datang kepada pun kamu besi. Kalau kamu pun pelit, yang datang sama kamu pun pelit. Kalau kamu sikit-sikit main ular, kumlalah keluar munak kata teman kita. Yang datang pun pada kamu ular. Nokoh semua. Jadi sekarang semua tergantung nilai. Kalau hari Minggu yuk jalan-jalan, kata kawan kita, ayo nggak usah gereja, ayo kita sedang menunjukkan berapa nilai kita. Tapi waktu kawan kita, ayo jalan-jalan hari Minggu, pesta bunga hari terakhir ini, enggak, aku harus beribadah, aku harus mulai, iya kari, enggak, kita sedang menunjukkan nilai kita berapa. Dan orang yang mendekat kepada kita juga adalah orang-orang yang bernilai. Amin. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Wanita atau pria yang gampangan akan dibawa pria atau wanita ke atas ranjang, tetapi wanita atau pria yang berkualitas akan dibawa pria atau wanita ke altar gereja.